Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Nikmah Latifatul Akfa, NIM 92, 2. Mutiara Salisa Izanusa, NIM 93, yang ketiga Melia Umunisa, NIM 96, dan Nurul Hidayati, NIM 99. Dalam presentasi kali ini, kami akan menyampaikan tentang penilaian konsumsi pangan nasional. Dietary assessment atau penilaian konsumsi pangan merupakan sebuah monitoring yang digunakan sebagai evaluasi makanan dan asupan nutrisi serta pola makan seseorang dalam suatu rumah tangga atau populasi kelompok yang dilaksanakan dari waktu ke waktu. Survei atau penilaian konsumsi pangan ini berfungsi sebagai penilaian status gizi secara tidak langsung yang bertujuan untuk memberikan informasi awal atau screening tentang kondisi asupan zat gizi individu, keluarga, kelompok masyarakat saat ini, dan masa lalu. Dari informasi tersebut dapat diketahui kualitas dan kuantitas dari asupan zat gizi saat ini dan masa lalu sebagai cerminan status gizi di masa yang akan datang. Cara penilaian konsumsi pangan. Untuk mengetahui informasi data konsumsi makanan masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional pada suatu wilayah atau negara dapat dilakukan dengan menggunakan cara food balance sheet atau neraca bahan makanan dan total diet study. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang food balance sheet atau neraca bahan makanan. Prinsip utama metode ini adalah data dan informasi ketersediaan pangan di tingkat wilayah. Manfaat dan penggunaan metode ini memungkinkan digunakan pada wilayah dengan ketahanan pangan yang rendah sebagai fungsi monitoring dan evaluasi berkelanjutan penyediaan pangan penduduk. Langkah-langkah untuk perhitungan FPS atau neraca bahan makanan yang pertama yaitu menghitung kapasitas produksi pangan dalam 1 tahun berasal dari persediaan atau cadangan, produksi, dan impor bahan pangan dari negara atau wilayah lain. Yang kedua yaitu dikurangi dengan pengeluaran untuk bibit, ekspor, kerusakan pasca panen, dan transportasi diberikan untuk makanan ternak dan untuk cadangan. Yang ketiga yaitu jumlah pangan yang ada tersebut dibagi dengan jumlah penduduk, dan yang terakhir diketahui ketersediaan pangan per kapita per tahun secara nasional. Metode ini memiliki keunggulan dibanding dengan metode lainnya karena dapat memotret kondisi ketersediaan pangan dalam skala makro. Namun, data neraca bahan makanan tidak dapat memberikan informasi tentang distribusi pangan yang tersedia untuk berbagai daerah, apalagi gambaran distribusi di tingkat rumah tangga atau perorangan. Selain itu, neraca bahan makanan juga tidak menggambarkan perkiraan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan status ekonomi, keadaan ekologi, keadaan musim, dan sebagainya. Berdasarkan fungsinya, data neraca bahan makanan dapat digunakan untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah penyediaan pangan, penggunaan pangan, dan ketersediaan pangan per kapita untuk konsumsi penduduk. Yang kedua yaitu untuk mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi kecukupan gizi dan pola pangan harapan dari aspek ketersediaan. Yang keempat yaitu bahan acuan dalam perencanaan produksi atau pengadaan pangan. Dan yang kelima yaitu bahan penyusunan kebijakan dan gizi. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Melia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Total Diet Study. Studi diet total adalah studi berbasis komunitas dengan sampel individu yang dapat mewakili provinsi dan nasional. Studi diet total dilakukan dengan 2 kegiatan. Yang pertama, melakukan survei konsumsi makanan individu atau biasa disebut dengan SKMI.
dan analisis cemaran kimia makanan atau ACKM. SKMI merupakan kegiatan mengumpulkan informasi konsumsi makanan individu yang lengkap sebagai dasar untuk melakukan kegiatan ACKM untuk menentukan tingkat keterpaparan senyawa kimia pada makanan yang dikonsumsi penduduk. Kemudian, SKMI ini merupakan survei berskala nasional pertama di Indonesia yang mengumpulkan data konsumsi makanan individu secara lengkap. SKMI bertujuan untuk memperoleh data tentang pola konsumsi makanan dan tingkat kecukupan gizi masyarakat atau penduduk, dan untuk menyediakan informasi untuk ACKM, yaitu tentang cara, proses memasak, alat yang digunakan untuk memasak, serta daftar bahan makanan. Selanjutnya ada validasi skala penilaian konsumsi pangan. Valid memiliki arti sesuatu yang dihasilkan merupakan refleksi atau interpretasi dari situasi yang sebenarnya. Menurut Gibson pada tahun 2005, validitas dapat didefinisikan sebagai perbandingan dari metode pengujian dengan metode lain yang diistilahkan sebagai reference method yang memiliki tingkat yang lebih besar dari validitas. Kemudian, validitas dalam suatu pengukuran dipengaruhi oleh bias dalam pengukuran tersebut. Makin besar bias, maka makin kurang valid pengukuran. Berkaitan dengan validasi, itu ada yang namanya presisi. Presisi dalam suatu validasi adalah kemampuan suatu metode dapat memberikan hasil yang relatif sama bila digunakan pada waktu yang berbeda. Menurut Suparyasa pada tahun 2002 mengungkapkan bahwa presisi dan akurasi suatu metode pembanding harus lebih tinggi dari metode yang diuji, dan pengujian harus menguji parameter yang sama dan kerangka waktu yang sama pula. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurul. Baik, selanjutnya mengenai validasi skala penilaian konsumsi pangan atau dietary assessment. Adapun beberapa hal yang menentukan kesalahan pada presisi. Yang pertama, waktu pengamatan yang digunakan. Yang kedua, macam populasi yang diteliti. Yang ketiga, zat gizi yang ingin diketahui. Yang keempat, alat yang dipakai untuk mengukur harus sesuai tingkat ketelitiannya. Yang kelima, ada varians antara dan intraresponden. Yang keenam, besar sampel memiliki nilai yang baik untuk memperkirakan nilai min serta untuk menguji hipotesis. Ini menurut Sastro Asmoro tahun 2002. Baik, selanjutnya ada Unity of Sciences, Quran Surat Abasa ayat 24 sampai dengan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu illa ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ina bawa qadba. Wa zatuna wa nahla. Wa hadaiqa ghulba. Wa fakihata wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran Surat Abasa ayat 24 sampai dengan 32. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.